Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat lebih dekat nih kisah Raja Saul, Raja pertama Israel. Ini berdasarkan rangkuman yang menarik banget yang Anda bagikan. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ceritanya seorang pemimpin yang awalnya dipilih Tuhan, penuh harapan, kok akhirnya bisa tragis gitu ya? Sumber kita kali ini ringkasan dari dokumen perjalanan hidup Raja Saul, Raja pertama Israel. Jadi misi kita sekarang kita coba gali nih, gimana Saul ini menurut rangkuman ini ya, bergeser dari harapan bangsa jadi ya sosok yang ditinggalkan Tuhan. Dan yang penting apa pelajarannya buat kita. Betul sekali. Jadi konteks awalnya itu kan bangsa Israel minta raja. Mereka pengen kayak bangsa-bangsa lain gitu. Oh iya. Yang mana itu dianggap ya semacam penolakan terhadap Tuhan yang memimpin langsung. Tapi Tuhan kabulkan. Oke. Nah, ditunjuklah Saul ini dari suku Benyamin. Secara fisik, wah oke banget katanya. Tinggi, cakep. Pokoknya figur yang mengesankan lah. Dan di awal itu kan kelihatan banget ya kerendahan hatinya. Di rangkuman ini dikutip tuh, bukankah aku dari suku terkecil? Itu kayaknya tulus gitu ya. Iya, awalnya begitu. Terus kan dia diurapi Samuel semacam pelantikan khusus gitu ya saat itu. Terus dipenuhi roh Tuhan, dapat kekuatan ilahi, bahkan sampai ikut bernubuat. Betul. Awal pemerintahannya juga sukses. Menang lawan bangsa Amon. Wah, harapan tinggi banget lah pokoknya. Nah, ini dia nih. Mari kita bedah. Gimana awal yang bagus ini mulai goyah. Catatan Anda menyoroti ketidaktaatan pertama ya. Iya, itu titik krusial pertama sepertinya. Waktu dia terdesak lawan Filistin. Kan dia nekat tuh. Melanggar perintah Tuhan, mempersembahkan korban bakaran sendiri. Padahal itu tugasnya Samuel kan ya. Betul, harusnya nunggu Samuel, tapi dia nggak sabar. Mungkin takut juga lihat pasukannya mulai goyah, tekanan massa gitu. Akibatnya gimana tuh langsung kena tegur ya? Langsung, keras malah. Samuel bilang, engkau telah bertindak bodoh. Dan di situ juga dinyatakan kalau Tuhan udah mulai cari pengganti, seseorang yang lebih berkenan di hatinya. Jadi kelihatan banget pergeserannya di sini. Dari taat sama Tuhan, jadi lebih, takut sama penilaian manusia. Pengen jaga citra di depan tentara. Sayang banget ya. Dan ternyata bukan cuma sekali itu aja ya dia goyah. Ada lagi kan? Ada lagi. Yang kedua ini juga fatal. Perang lawan Amalek. Oh, yang perintahnya harus ditumpas habis itu ya. Tepat. Perintahnya jelas banget. Musnahkan total. Tapi Saul ini malah nyisain rajanya, si Agag itu. Sama barang-barang rampasan yang bagus-bagus. Alasannya apa tuh waktu itu? Nah, alasannya itu katanya sih buat dipersembahkan ke Tuhan. Tapi Samuel langsung, nolak keras alasan itu. Itu ya kutipan terkenal. Ya, intinya apakah Tuhan lebih suka korban daripada ketaatan? Jelek banget kan? Wah, iya sih. Dan di sini juga kelihatan polanya lagi, dia coba lempar tanggung jawab, nyalahin rakyatnya. Terus masih pengen kelihatan baik di depan Samuel. Jadi, ya penyesalannya tuh kayaknya cuma di bibir aja. Bukan sungguh-sungguh bertobat gitu. Oke. Nah, disinilah ceritanya makin rumit ya. Muncul Daud. Nah, ini dia, Daud. Setelah Daud ngalahin Goliat itu kan popularitasnya meledak. Dan ini bikin Saul iri banget ya. Sampai bilang, apalagi yang kurang selain kerajaan gitu. Betul. Itu nunjukin betapa dalamnya rasa terancam Saul. Iri hati itu mulai menggerogoti hatinya. Dan dampaknya, parah ya. Parah banget, dia berubah total. Dari pemimpin jadi, ya bisa dibilang, penganiaya. Berkali-kali usaha bunuh Daud. Fokusnya udah bukan lagi mimpin umat Tuhan. Tapi Didorong sama rasa curiga, dendam, takut kehilangan tahta. Udah kacau lah pokoknya. terus ada titik balik spiritualnya juga kan ya, yang roh Tuhan undur itu. Iya, itu momen yang, gelap banget sih. Kekuatan ilahi yang dulu menyertainya hilang. Malah diganti sama roh jahat yang bikin dia gelisah, nggak stabil. Jadi makin parah dong ya kondisi mentalnya. Banget. Kehilangan hadirat Tuhan itu bikin dia makin putus asa. Sampai di titik di mana Tuhan udah nggak mau jawab dia lagi. Lewat mimpi, lewat nabi, lewat apapun, diam aja Tuhan. Dan puncaknya, dia nekat ke Endor itu ya. Iya, puncak keputusasaannya. Dia malah cari petunjuk ke dukun pemanggil arwah. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang keras. Ironis banget kan? Cari jawaban di tempat yang paling gelap. Aduh.
Akhir ceritanya pun, seperti yang dirangkum di sini ya, tragis, tewas di Gunung Gilboa. Iya, kalah perang lawan Filistin. Dan dia bunuh diri supaya nggak ditawan dan dipermalukan musuh. Sungguh akhir yang menyedihkan ya buat raja pertama pilihan Tuhan. Menyedihkan sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari rangkuman ini, apa aja sih intisari atau pelajaran pentingnya? Kayaknya ada beberapa ya. Ya. Pertama, jangan anggap remeh ketidaktaatan sekecil apapun. Kayaknya itu efek domino ya. Betul. Yang kedua, ketaatan dari hati itu jauh lebih penting daripada sekedar ritual atau pencitraan luarnya aja. Setuju. Terus, waspada sama iri hati dan ambisi. Itu bisa membutakan banget. Iya. Dan kesempatan dari Tuhan itu ada batasnya juga. Kalau hati terus-terusan keras, ya bisa aja pintu kesempatan tertutup. Yang terakhir, penyesalan aja nggak cukup ya. Harus ada pertobatan yang nyata. Perubahan perilaku. Tepat sekali. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang mendengarkan. Kisah Saul ini kan pengingat kuat ya. Tentang betapa tipisnya batas antara potensi yang hebat sama kehancuran. Terutama kalau integritas, ketaatan pada prinsip, atau ya, pada Tuhan dalam konteks ini, mulai dikompromikan. Entah demi kepentingan pribadi, atau karena tekanan dari luar. Pertanyaan bagus untuk direnungkan ya. Iya. Mungkin Anda bisa pikirkan gimana caranya Anda bisa menjaga integritas pribadi Anda saat menghadapi tekanan-tekanan serupa dalam perjalanan hidup Anda sendiri.